Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke, di video kali ini saya akan membahas soal Mi 10 dari Xiaomi ini. Sebelum lanjut, silahkan kalian tekan tombol subscribe di bawah ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, dan ini dia HP Xiaomi Mi 10. Dilihat dari desain si HP ini, desain yang sangat fleksibel untuk kombinasi material kaca depan dan belakang yang dibuat melengkung di sisi, membuat Mi 10 ini terasa kayak gimana ya, kuat dan nyaman ketika digenggam gitu. Antara frame metal dan kaca juga dibuat seamless. Seluruh tombolnya dibuat kayak gimana ya, bagus gitu. Kedua kaca sudah terlapisi Corning Gorilla Glass 5 agar tahan dari goresan gitu. Saat digenggam pun tidak terlalu licin, tapi kalau diletakkan di meja, terutama permukaan yang kurang rata gitu, Mi 10 ini bisa terselip dengan mudah gitu. Apalagi ketika ada getar notifikasi, modul kamera belakangnya juga cukup menonjol berkat dimensi sensornya yang besar gitu. Mencegah ini, kalian bisa memakai softcase yang tersedia dalam paket pembelian yang ada dalam bawaan si box di HP ini gitu. Dan untuk logo Xiaomi yang diletakkan di bagian bawah kiri bodi belakang, sementara 5 kamera disusun secara sejajar gitu, ditemani total 4 LED flash. Menurut saya penempatan kamera sejajar ini agak kurang pas lah gitu, karena dua sensor paling bawah jadi sering tersentuh jari atau tertutup ketika digunakan, jadi harus sering-sering dibersihkan supaya hasil foto tidak berbayang gitu. Sementara untuk bagian depannya menurut saya sih adalah high dari desain Xiaomi Mi 10 ini dengan 3D display gitu. Lengkungnya nggak terlalu lebar sehingga tidak mengganggu pemakaian gitu, tapi masih mudah terlihat untuk dipamerkan. Dan kita akan membahas dari poin berikutnya, yaitu layar dimensi yang cukup besar di 6,47 inci. Namun karena sudut lengkungnya, Mi 10 terasa sedikit lebih ramping gitu. Panel yang digunakan juga sudah AMOLED beresolusi Full HD Plus dengan standar DCI P3 Color Gamut, dan dukungan konten HDR. Secara keseluruhan saya suka sih dengan karakteristik warnanya gitu, cukup genjreng banget gitu, dengan layar yang AMOLED tapi nggak berlebihan dan dengan warnanya yang sangat akurat gitu. Kalian bisa mengubah karakteristik warna lewat menu pengaturan lah, mau dibuat lebih warna standar atau gimana lah gitu. Oke lah, HP ini bagus banget kalau kalian pakai buat sehari-hari gitu, tapi harganya memang yang agak lumayan lah gitu, nggak pas di kantong. Layar Mi 10 ini bisa menyala terang hingga 600 nits ketika diperlukan gitu. Sementara reading mode juga disiapkan dengan standar dari TUV sehingga membuat mata tidak lelah ketika membaca teks seperti e-book berlama-lama gitu. Sensor sidik jarinya juga sudah dibenamkan di dalam layar depan. Peletakannya sudah cukup pas dan tingkat kesuksesannya cukup tinggi. Meskipun jari saya sering agak basah gitulah, hanya saja kecepatan bukan yang tercepat gitu, bisa dibilang setara atau sedikit lebih cepat dari jenis ultrasonic milik Samsung lah gitu, tapi masih lebih lambat dari sensor milik OnePlus atau Realme gitu. Kekurangan dari layar Mi 10 ini mungkin terdapat pada refresh rate yang masih standar di 60 Hz. Ketika smartphone kelas menengah sudah mulai punya refresh rate sampai 90 Hz, selama kalian belum pernah menggunakan smartphone dengan refresh rate sampai 90 Hz atau 120 Hz sehari-hari saja gitu, rasa kayak oke-oke aja lah gitu. Dan desain water drop notch yang sudah mulai ditinggalkan ketika lainnya sudah menggunakan desain punch hole. Walaupun kalian dilihat-lihat notch pada layar Mi 10 ini ukurannya cukup kecil alias tidak mengganggu bar notifikasi lah gitu. Jadi bagus lah gitu di pojok kiri atas untuk punch hole-nya ini. Dan kita akan beralih ke segi kamera, lanjut membahas fitur kunci utama dari HP Mi 10 ini, yaitu kameranya. Xiaomi Mi 10 punya setup penata kamera di belakang dengan urutan masing-masing gitu. Sensor yang bisa kalian lihat pada video di atas ini yaitu 108 megapiksel, dan di tengah dengan
dimensi 1.33 inci bukan f1.69 dan OIS di bawahnya ada sensor ultra wide angle 2.2 dengan sudut pandang 117 derajat dan autofocus relatif jarang ditemukan pada sensor jenis ini. Deretan paling bawah ada kamera makro 2 megapiksel dengan jarak terdekat 4 cm, sementara di atas sensor 108 megapiksel ada kamera potret 12 megapiksel dengan dual phase detection, autofocus dan 2 kali optical zoom lah gitu. Fungsi utama sensor ini sesuai namanya, untuk mengambil foto potret dengan efek blur yang natural. Di atasnya ada sensor telefoto 5 megapiksel dengan OIS dan kemampuan 10 kali hybrid zoom. Dengan dua kamera zoom tersebut, Xiaomi Mi 10 menawarkan digital zoom hingga 50 kali di bawah modul kamera. Dan bisa kalian lihat sendiri untuk hasil perekaman dari HP ini sangat stabil juga dan sangat bagus untuk hasil yang betul-betul detail lah menurut saya. Saya suka banget lah dengan HP ini. Bagus juga lah gitu, tapi harganya yang gak bagus bro. Lalu apakah kameranya tidak memiliki kekurangan? Tentu saja tidak menurut saya gitu. Dengan dimensi sensor yang cukup besar, Xiaomi Mi 10 cenderung hasilkan foto dengan blur antar objek dan latar belakang yang lebih kentara gitu. Masalah akan ditemukan ketika kalian mencoba untuk memotret objek dengan jarak relatif dekat. Hasil foto akan terlihat buram di bagian frame atau keempat sisi pinggirnya. Dan untuk kamera depannya beresolusi 32 megapiksel 2.0 tanpa autofocus. Secara default hasil fotonya membuat kulit wajah sedikit lebih terang lagi tuh, cerah, tetap detail terjaga sebelum ambil foto dan kualitas akan terlihat lebih baik lah gitu. Fitur beauty bisa mengoreksi fitur wajah bahkan efek make up secara real dan time gitu, dengan tingkatan yang bisa diatur sesuai selera kalian. Oke juga lah kalau untuk kamera dari HP ini. Dan untuk kelebihan dari HP ini, yang pertama itu performa yang sangat kencang, Snapdragon 865. Untuk kalian yang mengincar performa, tentu kelebihan Xiaomi Mi 10 pada sektor dapur pacu bisa jadi bahan pertimbangan kalian sebelum memilikinya. Xiaomi Mi 10 dilengkapi dengan chipset Qualcomm Snapdragon 865 yang memiliki arsitektur 8 inti octa-core dengan kecepatan 2,84 GHz, 585 dan 2.42 GHz. Sebagai salah satu HP dengan Snapdragon 865 terkencang saat ini, tentu sudah menjadi jaminan performa yang sangat kencang dan sanggup bermain game dalam kualitas terbaik tanpa khawatir lag gitu. Sebagai perbandingan, Xiaomi mengklaim kalau Mi 10 ini punya performa 25% lebih baik dan konsumsi daya baterai 25% lebih rendah dari sebelumnya. Dan baterai besar dengan fast charging 30 watt. Beralih ke sektor daya baterainya, Xiaomi Mi 10 ini juga nggak ketinggalan dengan menghadirkan baterai berkapasitas besar hingga 4780 mAh. Kecepatan pengisiannya pun terbilang super banget lah, dengan fast charging 30 watt melalui kabel dan juga fast wireless charging 30 watt. Untuk pengisian daya baterai dari keadaan kosong hingga 100% pun, Xiaomi mengklaim kalau Mi 10 ini hanya membutuhkan waktu selama 57 menit saja. Dan kita beralih lagi ke bagian RAM dan internal dari HP ini. RAM dan memori internal saja yang sangat besar, namun teknologi yang dimilikinya pun harus bisa mendongkrak performa dari Snapdragon 865 gitu. Xiaomi Mi 10 ini dilengkapi dengan RAM 8GB yang punya performa lebih kencang 29% dibanding seri sebelumnya. Kemudian ada juga memori internal 256GB yang punya kecepatan dan performa saat memasang hingga bermain game gitu. Untuk menginstal aplikasi sangat bagus juga lah, didukung dengan RAM yang sangat oke juga. Dan internal yang lumayan besar 256GB. Dibekali dengan sistem Android 10, jadi sistem ini sangat terbaru juga loh. Dan oke banget sih kalau untuk kalian pakai buat sehari-hari, apalagi buat ngegame kayaknya oke banget lah gitu. Kesimpulan dari kekurangan HP ini tidak dibekali dengan port audio jack 3,5 mm, belum dilengkapi sertifikasi IP68, dan dukungan koneksi
5G tidak dapat digunakan gitu. Versi global dari Xiaomi Mi 10 sendiri sebenarnya sudah mendukung konektivitas 5G berkat chipset Qualcomm Snapdragon 865 yang dipergunakannya. Sayangnya kemudian versi Xiaomi Mi 10 yang bakal resmi di Indonesia ini bakal tidak dapat menggunakan fitur 5G sehingga hanya dapat mentok pada jaringan 4G LTE saja. Hal ini dikarenakan fasilitas dari operator telekomunikasi di tanah air tercinta ini hingga saat ini belum mendukung konektivitas 5G terutama untuk kebutuhan komersil sehari-hari gitu. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Bagikan video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu juga tentang spek HP ini. Akhir kata dari saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.